kita mulai dari ginjal dulu ya. Ginjal dulu. Ini dari ginjal dulu. Jadi ini jelas terlihat gambarnya? Iya, Dok. Jelas, Dok. Ya, oke. Kita ke kadaver ya. Ini jadi ginjal. Ini kan masalah anatomi klinis ya, anatomi klinis sistem urogenital. Odin bisa nggak anak kipas? Panas. yang itu kayaknya yang kipas yang biru itu kayaknya. Iya deh itu. Nah ini, apa namanya? Kalau masalah yang anatomi secara umum fisiologi 1 kan kalian sudah dapat ya. Jadi sekarang kita membahas masalah kelainan yang mungkin timbul. Ya, ada permasalahan, ada ginjal atau traktus urinaria uropotika ya. Jadi ini untuk ginjal, nefron bisa ya. Nah, itu kemungkinan ada penyakit dibagi menjadi 3 bagian ya. Kalau ginjal ada yang prerenal. Jadi prerenal itu yang sebelum masuk ke ginjal. Sebelum masuk ke ginjal biasanya akibat rendahnya tekanan cairan yang menuju ginjal. Biasanya contohnya pada kasus perdarahan berat ya. Ini kan arteri renalis ini kan awalnya sumbernya dari aorta abdominalis kan. Jadi karena biasa perdarahan berat atau disebabkan karena turunnya blood flow, aliran darah yang diikuti oleh miokard infarct ya. Gangguan jantung yang miokard infarct itu yang prerenal. Jadi masalahnya ada di sebelum renal, kemungkinan di aorta abdominalnya atau jantung ya, itu permasalahannya. Terus yang kedua adalah intrinsik renal ya. Intrinsik renal itu permasalahannya di ginjalnya sendiri, di renalnya. Jadi dari terluar dulu. Dari terluar ini kan namanya korteks ya, korteks atau bisa disebut bagian dalam semua ini, dan korteks dan medula ini nefron ya, nefron. Jadi biasa penyakitnya itu disebabkan namanya nefritis ya, nefritis atau pielonefritis ya. Pielonefritis biasa disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri, kita masuk terus ke dalam. Ini kan korteks, ini medula renalis, yang ini piramida renalis ya, piramida renalis. Terus yang ini papilla renalis, ya. Mana gambar itu ya, gambar ginjal itu. Oh, ini. Coba ini adalah gambaran dari sini ya. Ini kan dari gambarnya begini kelihatan atas. Kebalik deh, Met. Enggak, maksudnya lebih jelas itu kalau dari sini videonya nanti. Oh gitu. Enggak, soalnya ini atasnya. Kebalik ya. Jadi ini di sini ada 2. Kalian lihat, ini kan ada perbedaan warna nih. Bagian atas ini bagiannya korteks. Ini punyanya korteks renalis ya. Di korteks renalis ini ada apa namanya? Ini glomerulus, ada tubulus proximal, ada tubulus distal ya. Nah, terus yang ini bagian dari medula.
Medula renalis ya, medula renalis. Medula renalis itu hanya isinya ini, tubulus contortus collectivus ya, tubulus collectivus. Nah, ini tubulus collectivus. Jadi biasanya gini. Pertama yang sering terjadi permasalahan adalah di sini. Di sini ya, di glomerulus. Di glomerulus. Gini, biasa diindikasikan dengan ditemukannya, contohnya protein pada urin atau proteinuria atau ada asam urat ditemukan di urin, itu uritemia ya. Jadi itu biasanya ini kan membran glomerulus kapsula Bowman ini tidak permeable. Jadi biasanya kalau ada kasus-kasus pada peningkatan protein, proteinuria, urisemia, itu biasanya disebabkan oleh ini. Membran ini menjadi terlalu permeable sehingga tekanan arteriol ini kan tinggi kan, sekitar 60 mm Hg mana arteriol ya. Ini tekanan yang ini arteriol ya. Arteriol afferent yang masuk ke tubulus membentuk glomerulus, itu tekanannya tinggi sekitar 60 mm Hg, menyebabkan di samping pembentukan urinnya, protein itu terdorong keluar. Seharusnya dia tidak terdorong karena besar molekul protein itu, dia besar protein itu ya, lebih dari 20.000 Dalton, dia besar. Nah, biasanya karena terlalu permeable, jadi dia tuh keluar. Itu yang membuat permasalahan. Sehingga akibatnya terjadi kegagalan fungsi, kegagalan filtrasi dari glomerulus ya, glomerulonefritis. Tapi biasanya kalau glomerulonefritis itu disebabkan oleh bakteri ya, bakteri Streptococcus beta hemolyticus, atau lainnya kalau itu namanya genap ya, glomerulonefritis akut pasca Streptococcus ya, itu genap. Jadi itu permasalahannya di sini paling sering di glomerulus ya. Terus kita kembali tadi, glomerulus itu kan di sana terjadi penyaringan ya, mineral. Ingat, glomerulus itu penyaringannya tidak berdasarkan fungsi ya, tidak berdasarkan fungsi. Mau dia sampah, mau dia vitamin, mau dia mineral, yang penting molekulnya kecil, dia dikeluarkan gitu. Berbeda kalau di tubulus proksimal dan tubulus distal, itu fungsinya untuk reabsorpsi. Jadi dia berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi. Jadi yang mineral-mineral itu diserap kembali di tubulus proksimal ya, kembali. Kalau urin itu di tubulus contortus collectivus, di tubulus collectivus ya, di tubulus collectivus. Jadi permasalahannya di situ tadi, cairan yang dihasilkan, asam urat juga di sana. Asam urat itu hasil dari apa? Dari makanan, Dok. Halo? Dari makanan. Semua tahu dari makanan. Dari purin. Dari apa? Dari apa? Purin. Purin. Ya, purin. Terus kalau kalau ureum. Iya, kan begini. Ada
3 produk nitrogen sampah itu dibuang, ya. Kalau dia meningkat, itu menandakan ada permasalahan pada filtrasi ginjal. Yaitu 3 produk sampah nitrogen itu adalah ureum, 1, kedua kreatinin, ketiga keton. Yang ureum itu produksi dari hasil apa? Ureum dari protein makanan, Dok. Protein makanan. Protein makanan, ya. Hasil sisa metabolisme, ya. Terus kalau kreatinin, dari apa? Produksi dari asam Apa? Nah, nantilah dibaca lagi. Ada hasil produksi asam nukleat, ya. Terus kalau keton hasil dari penggunaan apa keton? Protein. Keton Ya, biasanya terganggu pada pasien yang diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus karena kegangguan fungsi glikolisis segala macam. Akibatnya yang dipakai untuk energi adalah dari lemak dan protein menghasilkan keton, makanya namanya ketonuria. Ada keton di dalam urinnya, ya, itu namanya ketonuria, ya. Nah, itu terlalu banyak asam urat segala macam yang dihasilkan di sini hasil dari filtrasi keluar. Kalau terus menerus menumpuk di sini, masuk ke papila, terus masuk ke kanalis apa namanya? Kalix minor. Kalix minor, terus ke kalix mayor menyebabkan penumpukan. Biasa di kalix mayor ini sering penumpukannya, ya, menyebabkan yang namanya batu ginjal, ya. Batu ginjal. Nah, batu ginjal. Batu ginjal itu paling sering, yang paling sering batu ginjal paling jarang asam urat yang paling jarang, ya. Batu asam urat itu paling jarang, ya. Biasanya itu disebabkan oleh pengkristalan garam, tanduk rusa. Kalau di ronsen seperti tanduk rusa ini, ya, kalix mayor ini, atau disebut namanya stronghold, ya, stronghold, batu stronghold itu seperti kayak gambaran lebih dari 2 kalix mayor biasanya terkenal, ya, itu batu. Kalau seandainya batunya terlalu besar, akibatnya harus diapain? Harus diangkat, Dok, batu. Harus diangkat. Bagaimana caranya? Apa nama tindakannya? Dibagi 3, biasanya, cuma saya agak lupa, ya. Jadi ada berdasarkan ukuran. Kalau kurang dari 3 mili, biasanya dia bisa keluar dengan sendirinya dengan urin. 3 sampai 6 mili itu biasanya dilakukan ESWL, ya, elektro shockwave lithotripsy. Jadi dikasih gelombang untuk dipecahin batunya, dikasih gelombang. Kalau lebih dari 6 itu besar dan jumlahnya banyak, ada lebih dari 3,
gitu ya harus dilakukan pembedahan.